Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Nah, Dokter Agung. Alhamdulillah akhirnya ketemu lagi Ustaz. Apaan ini? Jadwalnya kita selisih terus Ustaz. Oh gitu. Kalau kita lanjut lagi ya Ustaz ya. Insya Allah. Baik kalau gitu anak admit semuanya. Ya, Oke, Ustaz. silakan. Ya. Baik. Izin Ustaz untuk anak bisa mulai. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian kitab Bekal Sholat bersama Ustadz Dr. Firanda Andirja. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada kita Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillah kajian kitab Bekal Sholat insya Allah akan kembali dilanjutkan pada pertemuan malam hari ini dengan pembahasan yang sebelumnya terakhir membahas mengenai sholat sunnah. Insya Allah Ustaz akan lanjutkan kembali mengenai pembahasan sholat sunnah ini. Sebelumnya sebagai moderator saya ingin menyampaikan beberapa tata tertib saat kajian, yaitu Ustaz akan menyampaikan ceramah terlebih dahulu, nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bagi para peserta kajian yang ingin bertanya, silakan bisa menuliskan di kolom chat dan nanti akan dibacakan oleh moderator. Mohon untuk pertanyaan yang diajukan agar masih bisa sesuai dengan tema bahasan pada malam hari ini, yaitu sholat sunnah. Mohon bagi audio untuk bisa di-mute dan bagian apa untuk mematikan tampilan video. Baiklah, untuk kajian malam hari ini insya Allah Ustaz Firanda akan menyampaikan kembali melanjutkan sholat sunnah yang terakhir kita sudah sampai di bab sholat duha. Insya Allah akan dilanjutkan kembali oleh Ustaz. Kepada Ustaz. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita tentang salat sunnah. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang salat isyraq ya, salat al-isyraq atau asyuruq. Ya, salat syuruq. Isyraq atau syuruq sendiri diambil dari asyraqatis syams, yaitu matahari terbitnya matahari. Atau bersinarnya matahari, artinya terbitnya matahari tidak langsung, tapi ketika matahari sudah terbit dalam sekitar 15 menit ya. Di waktu pagi ya, yaitu sekitar 15 menit setelah terbitnya matahari ya. Salat syuruk sebenarnya adalah bagian dari salat duha ya. Kalau kita mau bikin himpunan maka kita mengatakan inilah salat duha. Karena dia dikerjakan di awal waktu duha. Kemudian irisannya adalah salat syuruk.
Jadi kalau bisa kita artikan salat syuruk adalah salat duha yang spesifik. Duha yang spesifik. Ya. Dia ada yaitu salat duha, yaitu salat duha yang dikerjakan dengan syarat, yang dikerjakan dengan syarat pertama salat subuh di masjid, setelah itu yang kedua, ini pertama, yang kedua lalu berdiam di masjid, berzikir di masjid hingga syuruk. Syuruk itu kurang lebih sekitar 15 menit setelah tulu'u syams, setelah terbit matahari. Kemudian setelah itu yang ketiga, syarat yang ketiga, 1, 2, yang ketiga, lalu sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Ya, ini adalah sholat duha yang spesifik, memenuhi 3 persyaratan, dengan 3 persyaratan. Dengan 3 syarat. Nah, dari sini kita tahu perbedaan antara sholat syuruk dengan sholat duha secara umum. Kalau sholat duha secara umum tidak harus di masjid, tapi kalau sholat syuruk syaratnya harus di masjid. Kemudian sholat duha tidak boleh 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, terserah tanpa batas. Dan sholat duha tadi kita katakan boleh di rumah. Kemudian sholat duha boleh dikerjakan bukan di waktu syuruk, dia boleh sholat jam 10, jam 11, boleh. Jadi boleh kita katakan sholat syuruk adalah sholat duha yang spesial, yang spesifik. Namun dia adalah bagian dari sholat duha. Artinya kalau seorang sudah sholat syuruk, apakah sudah dikatakan dia sholat duha? Jawabannya iya, dia sudah sholat duha. Kalau dia mau tambah lagi 2 rakaat, 4 rakaat boleh, dia boleh tambah. Dan ini apa namanya termasuk sholat syuruk, termasuk sholat duha. Nah, para ulama khilaf tentang sholat syuruk ini. Sebelumnya saya bacakan keutamaan sholat syuruk. Datang dalam banyak riwayat tentang keutamaan sholat syuruk, di antara dalam hadis Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi SAW bersabda, "Man shalla salata subhi fi masjidi jamaah." Siapa yang salat subuh? Ini persyaratan. Siapa yang salat subuh di masjid jamaah, itu salat berjamaah. Yathbutu fihi, setelah dia salat subuh dia tenang di situ, hatta yusalliya subhata duha. Sampai dia salat duha. Jadi menunjukkan salat syuruk termasuk salat duha. Kana ka ajri hajin, maka dia seperti pahala ibadah haji. Au mu'tarin, au mu'tamirin, atau seperti haji ibadah orang yang umrah. Taman hajatuhu amratuhu, yang sempurna hajinya atau sempurna umrahnya. Ini ibadah yang sangat agung pahalanya. Ya. Syaratnya disebutkan tadi. Pertama, siapa yang salat subuh di masjid jamaah. Setelah itu, setelah salat subuh dia yathbutu fihi, kemudian dia tidak kemana-mana, dia di situ. Duduk dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, entah baca Quran, entah dengar ta'lim, ya. Kemudian hatta yusalli subhatat duha, kemudian dia waktu salat duha, di waktu syuruk. Maka dia seperti pahala haji atau seperti pahala umrah, yang sempurna hajinya dan sempurna umrahnya. Ini keutamaan salat syuruk. Nah, keutamaannya tadi kita singgung sini, ya. Keutamaannya seperti pahala haji sempurna atau umrah sempurna. Dari sinilah khilaf di kalangan para ulama tentang disyariatkannya salat syuruk ini. Di sinilah khilaf, ya. Khilaf di kalangan para ulama. Khilaf tentang disyariatkannya salat ritual, ya, ritual salat syuruk ini. Nah,
Secara umum ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya tidak disyariatkan. Kenapa tidak disyariatkan? Karena hadisnya dhaif. Ya, meskipun datang dalam beberapa riwayat, namun seluruh jalan yang menjelaskan tentang salat syuruk semuanya hadisnya dhaif parah, bukan dhaif biasa, dhaif parah. Dhaifun jiddan, dan dalam kaidah ilmu hadis kalau riwayat dhaifun jiddan sangat parah, la yanjabir, tidak bisa saling menguatkan. Tapi kalau hadisnya riwayatnya banyak semuanya dhaif biasa, maka bisa saling menguatkan kemudian naik pada derajat hasan. Tetapi ketika masing-masing jalan itu dhaif jiddan sangat parah, maka tidak bisa saling menguatkan. Sehingga menunjukkan bahwasanya salat ini tidak disyariatkan. Yang mendhaifkan hadis salat syuruk di antara para ulama misalnya Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla, kemudian Ibnu Hajar dalam Nata'ijul Afkar, ya. Kemudian Tirmidzi sendiri ketika meriwayatkan hadis tentang salat syuruk beliau mengatakan hadisun gharib. Hadisun gharib, dan barang siapa yang meneliti atau memperhatikan pernyataan Imam Tirmidzi, Al-Imam Tirmidzi ketika mengomentari hadis dengan mengatakan gharib, biasanya hadisnya dhaif. Jadi kita temukan ada 3 ulama ya, yang mendhaifkan hadis dari mutaqaddimin, ulama terdahulu yang mendhaifkan hadis salat syuruk. Di antaranya saya katakan Ibnu Hazm, sebelumnya adalah Tirmidzi, kemudian Ibnu Hazm, kemudian Ibnu Hajar dalam Nata'ijul Afkar. Yang diikuti oleh ulama-ulama hadis sekarang seperti Syekh Al-Mustafa Al-Adawi, kemudian Syekh Abdul Aziz Turaifi, Syekh Abdullah Sa'ad, ya, hafizahumullahu ta'ala, dan juga dinyatakan dhaif oleh Syekh Sa'ad Al-Khaslan. Yang kedua pendapat mengatakan disyariatkan. Kenapa disyariatkan? Karena mereka hadisnya hasan. Hadisnya hasan. Memang dhaif, tetapi ketika diriwayatkan dalam banyak riwayat, maka saling menguatkan. Hadisnya hasan, dan ini dihasankan juga oleh para ulama terdahulu ahli hadis juga. Di antara seperti Al-Munziri dalam Targhib wa Tarhib, ya. Beliau menghasankan hadis ini, seperti Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid juga menghasankan hadis ini atau menyatakan sahih hadis ini. Kemudian dari ulama sekarang seperti Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dan juga didukung oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah dan Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Mereka menyatakan hadis ini adalah hadis yang hasan, ya. Terutama hadis ini terkait dengan fadhail a'mal. Jadi sekarang kita lihat salat syuruk, perhatikan para dokter rahmatillah subhanahu wa taala, kalau ini hadisnya dhaif. Yang tidak mensyaratkan maka hadisnya dhaif. Baik. Lebih menguatkan yang mengatakan hadisnya dhaif. Mereka mengatakan bahwasanya pahala salat syuruk terlalu besar, dan ini di antara ciri-ciri hadis dhaif biasanya demikian. Amal sederhana tapi pahalanya terlalu besar. Tentu tidak semua pahala, tidak, kalau masalah pahala tidak, kita tidak masuk dalam analogi atau kias, terserah Allah mau kasih pahala besar, terserah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang sholat subuh saja tidak dinyatakan pahalanya seperti itu. Haji sempurna, umrah sempurna. Padahal sholat subuh tentunya lebih agung daripada sholat syuruk, ya. Kemudian ini duduk sholat subuh, duduk di masjid, sholat duha, kemudian pahalanya seperti haji yang sempurna, umrah yang sempurna. Ini ciri-ciri hadis yang dhaif. Yang mengatakan hasan, mereka mengatakan selama hadisnya hasan selesai. Dan fadlullahi wasi', karunia Allah luas. Allah mau kasih pahala sebesar-besarnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk salat syuruk tidak mudah karena disyaratkan dia salat berjamaah di masjid. Setelah itu dia duduk berzikir kepada Allah sampai waktu syuruk. Kemudian dia salat 2 rakaat. Rangkaian ini pahalanya seperti haji sempurna atau umrah sempurna. Dan hadisnya hasan, sahih, maka sudah kita terima, ya. Intinya ada khilaf di kalangan para ulama. Namun kalau kita perhatikan, dokter yang para rahmatullah subhanahu wa ta'ala, lihat tadi kita sebutkan bahwasanya salat syuruk itu adalah salat duha yang dikerjakan dengan 3 syarat. Dan ketiga perkara ini disyariatkan. Salat subuh berjamaah di masjid disyariatkan. Yang kedua, berzikir setelah salat subuh sampai syuruk disyariatkan. Dan itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salat duha sendiri juga disyariatkan, ya. Barakat duha di awal duha.
di awal waktu duha. Ini juga disyariatkan. Jadi salat subuh di masjid disyariatkan, berzikir setelah salat subuh disyariatkan, salat duha juga disyariatkan. Ini hadis tentang keutamaan menggabungkan tiga perkara ini terkait dengan fadilah amal. Dan kita tidak terlalu kenceng dalam masalah hadis tersebut karena tiga amal ini sendiri disyariatkan ya. Oleh karenanya dalam hadis dalam riwayat Imam Muslim dari jalur Simak bin Harb, dia pernah bertanya kepada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Samurah. Simak bin Harb berkata, "Akunta tujalisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apakah kau sering bermajlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Jabir bin Samurah berkata, "Na'am katsiran." Benar, saya sering bermajlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bercerita tentang kebiasaan Nabi di pagi hari. Kana la yaqumu min musallahu alladhi yusalli fihi as-subha. Beliau kalau sudah selesai salat, beliau tidak bangun dari tempat salat beliau, salat subuh beliau. Hatta tatul asyams, sampai matahari terbit. Fa idza tala'ati syamsu qama. Kalau sudah selesai terbit matahari maka beliau pun pergi meninggalkan tempat salat beliau. Wa kanu yatahaddatsuna fa ya'khuduna fi amril jahiliyati fa yadhakun wa yatabassam. Maka mereka dulu para sahabat berbicara, bahkan mereka berbicara di masjid, bahkan mereka tertawa ketika berbicara tentang mengingat masa lalu mereka di zaman jahiliyah. Dan Nabi membiarkan para sahabat tertawa dan Nabi hanya tersenyum. Tapi intinya yang jadi perhatian kita bahwasanya Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat subuh beliau diam di masjid sampai waktu syuruk ya, waktu syuruk. Intinya inilah khilaf di kalangan para ulama tentang masalah waktu salat syuruk, tapi jika seorang mengerjakannya tidak jadi masalah dan itu perbuatan baik. Hanya saja terkait pahalanya. Pahalanya ini ada yang mensahihkan hadisnya, ada yang mendhaifkan hadisnya. Terlalu hadisnya dhaif, maka para ulama bermudah-mudahan dalam hadis fadilah amal. Selama amal tersebut ada dalilnya, maka keutamaannya ya terkadang hadis dhaif tidak mengapa diriwayatkan selama amalnya memang sudah disyariatkan. Intinya ini masalah khilafiyah. Yang melakukan silakan, yang tidak melakukan juga tidak mengapa. Meskipun saya sendiri lebih cenderung bahwasanya dari sisi sanad hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang dhaif ya seorang dan tidak disebutkan juga dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk sampai syuruk kemudian beliau salat duha di masjid, tidak disebutkan. Tapi disebutkan Rasulullah SAW setelah waktu syuruk kemudian beliau pergi, yaitu beranjak pulang. Ya, dan kita tahu bahwasanya salat sunnah yang terbaik adalah di rumah. Salat sunnah yang terbaik adalah di rumah, di antaranya salat duha ya. Wallahu alam bisawab, tapi inilah khilaf tentang permasalahan salat syuruk. Taib kita lanjutkan pada salat sunnah berikutnya yaitu salat malam ya. Salat malam. Salat malam adalah ibadah yang sangat mulia, terlalu banyak dalil yang menunjukkan tentang keutamaan salat malam. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaraful mu'min bi qiyamil lail, keutamaan kemuliaan seorang mukmin dengan salat malamnya ya. Kemudian juga dalam hadis ya Rasulullah SAW berkata, "Shallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam." Salatlah kalian di malam hari ketika orang-orang sedang tidur, niscaya kalian masuk surga dengan penuh keselamatan. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus salihina qablakum." Hendaknya kalian salat malam karena salat malam sungguhnya adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Dan di antara perkara yang diwajibkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwah adalah salat malam. Allah berfirman, "Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa ratil qur'ana tartila." Wahai manusia yang berselimut, yaitu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bangunlah dan qumil laila, salatlah semalam penuh, illa qalila, kecuali hanya sedikit malam yang kau tidak salat. Artinya Allah menyuruh Nabi untuk banyak salat malam. Nisfahu, setengah malam kau salat malam, aw inqus minhu qalila, atau kau kurangi salat kurang dari setengah malam, au zid ali, atau lebih dari setengah malam. Intinya ini termasuk ibadah yang penting, bahkan sampai sebagian
ulama menamakan surat Al-Muzammil dengan zadud da'iyah, yaitu bekal seorang dai. Dan di antara bekal seorang dai termasuk kaum mukmin secara umum adalah salat malam. Seorang bermunajat kepada Allah di tengah malam atau di akhir malam untuk untuk mendapat bekal dari Allah, kekuatan rohani, sehingga dia bisa menghadapi pernak-pernik kehidupan di siang hari, sehingga dia bisa menghadapi pernak-pernik kehidupan di siang hari, ya. Taib. Kita akan bahas tentang salat malam, ya. Salat malam ada beberapa istilah, ya. Salat malam ada yang namanya salat witir, ya. Para ulama membedakan antara salat malam dengan salat witir, ya. Atau kalau kita mau bikin macam-macam salat malam, ya. Salat malam beda dengan salat witir. Salat witir ada namanya salat witir yang tentu dikerjakan juga di waktu malam, ya. Salat witir ini hukumnya khilaf di kalangan para ulama, khilaf. Ada yang mengatakan wajib. Ini adalah pendapat Hanafiyah, mazhab Hanafiyah. Dan jumhur mengatakan sunnah, tidak wajib. Ini mayoritas ulama. Namun Imam Ahmad kenceng, Imam Ahmad mengatakan jika ada seorang tidak salat malam atau tidak salat witir, maka dia mengatakan dzaka rajulun su. Itu adalah seorang yang buruk kok tidak sempat salat witir, ya. Wala yanbaghi an tuqbal syahadatuhu. Dan orang seperti ini hendaknya persaksiannya tidak diterima, kata Imam Ahmad rahimahullahu taala. Namun tetap saja Imam Ahmad mengatakan salat witir tidak sampai derajat wajib. Yang benar bahwasanya salat witir hukumnya adalah sunnah, tidak sampai wajib. Ini yang benar. Kenapa? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang tentang salat yang wajib, maka Rasulullah SAW menjelaskan yang wajib fi kulli yaum wal lailah adalah khamsu shalawat. Fi kulli yaumin wa lailah. Salat 5 waktu setiap hari dan setiap malam, siang dan malam 5 waktu. Kemudian ada sahabat tersebut bertanya, hal alayya ghairuhunna, apakah ada kewajiban kepadaku selain salat 5 waktu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la illa an tatawwa'a. Tidak ada lagi yang wajib selain salat 5 waktu dalam sehari semalam kecuali kalau kau melakukan sunnah. Ini dalil bahwasanya seluruh salat yang rutinitas harian dilakukan setiap hari sehari semalam tidak ada yang wajib kecuali salat 5 waktu. Kecuali salat 5 waktu, ya. Sehingga salat witir yang benar adalah hukumnya sunnah. Berbeda dengan salat malam maka ijma ulama sepakat bahwa hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Nah, salat malam ini sendiri, ya ini kali ini adalah salat witir adalah penutup salat malam. Penutup salat malam. Ini adalah penutup salat malam. Adapun salat malam sendiri ada beberapa model, ya. Ini ada beberapa istilah. Yang pertama adalah qiyamul lail. Qiyamul lail ini umum boleh dikerjakan, ya. Umum, ya. Dikerjakan sebelum tidur atau setelah tidur. Atau setelah tidur. Umum. Adapun yang kedua disebut dengan tahajud. Salat tahajud, ya. Tahajud yaitu apa? Salat tahajud itu salat malam yang qiyamul lail yang dikerjakan setelah tidur. Jadi lebih spesifik, ya. Salat malam yang dikerjakan setelah bangun dari tidur, yang dikerjakan
setelah bangun tidur. Allah berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak." Dan di antara tengah malam bangunlah. Ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak salat kecuali tidur dahulu. Kecuali salat tarawih. Salat tarawih Rasulullah SAW sejak awal ba'da Isya sudah salat qiyam ya. Tapi secara sehari-hari Rasulullah SAW tidak salat malam kecuali setelah salat tidur terdahulu. Dan itu yang Rasulullah SAW anjurkan. Dan itu yang Rasulullah SAW sebutkan tentang salat Nabi Daud alaihissalam. Kata Rasulullah SAW, afdalu salat salatu Daud. Sebaik-baik salat adalah salatnya Nabi Daud alaihissalam. Kana yanamu nisfal lail. Beliau tidur setengah malam. Wa yaqumu thuluthahu. Kemudian setelah itu baru bangun salat sepertiga malam. Wa yanamu sudusahu. Kemudian setelah itu beliau tidur lagi seperenam malam. Ya. Jadi Nabi Daud alaihissalam membagi malam menjadi 3 bagian. Setengahnya untuk tidur, sepertiganya untuk salat, seperenamnya lagi tidur lagi. Ya. Jadi salatnya setelah tidur, bangun baru salat tahajud. Kemudian ada yang lagi istilahnya salat tarawih. Ya. Salat at-tarawih. Yaitu salat tarawih adalah salat malam yang spesifik, yaitu salat malam yang dikerjakan berjamaah secara berjamaah di bulan Ramadan. Dan ini hanya khusus di bulan Ramadan, tidak ada salat tarawih di luar bulan Ramadan. Makanya kalau ada yang bikin salat berjamaah tiap malam di luar bulan Ramadan, maka bisa dikatakan bid'ah karena seakan-akan buat ritual baru selain bulan Ramadan, ya. Kalau sesekali tidak jadi masalah untuk latihan atau sesekali, sebagaimana Rasulullah SAW sesekali salat berjamaah di luar bulan Ramadan, ya. Tarawih sendiri tidak ada istilah tarawih di zaman Nabi SAW. Tarawih ini jamak dari tarwihah. Tarwihah adalah istirahat. Kenapa disebut istilah tarawih? Karena dulu para salaf setelah wafatnya Nabi SAW, mereka kalau sholat panjang, setelah mereka sholat 2 rakaat, mereka istirahat. Tarwihah, istirahat pertama. Biasanya bukan 2 rakaat, 4 rakaat. Jadi mereka sholat 2 rakaat, setelah mereka tarwihah. Mereka istirahat sekali. Kemudian karena lama sholatnya capek, setelah itu mereka sholat lagi 4 rakaat, 2 rakaat, kemudian mereka tarwihah kedua. Istirahat lagi. Setelah istirahat mereka sholat lagi 2 rakaat, 4 rakaat. Tarwihah yang ketiga dan seterusnya. Jadi salat malam mereka di bulan Ramadan diselingi dengan tarawih, dengan tarwihah, dengan istirahat. Sehingga muncullah istilah baru namanya salatut tarawih, yaitu salat yang diselingi dengan istirahat. Ya, karena berdirinya saking lamanya, maka disebut dengan istilah salat tarawih, ya. Salat malam yang diselingi, salat malam berjamaah di bulan Ramadan yang diselingi dengan istirahat karena salat mereka yang panjang. Salat mereka yang panjang. Kalau kita enggak perlu tarawih langsung selesai. Tarawihnya istirahatnya di ujung. Beda dengan para salaf dahulu, ya. Bahkan kalau kita dengar bagaimana penduduk kota Mekah, mereka habis salat 4 rakaat, mereka tawaf, nanti salat lagi terus tawaf lagi. Jadi mereka selingi istirahat antara salat dengan salat berikutnya dengan tawaf, ya. Makanya disebutkan bahwasanya kana fulan, yaitu bahwasanya si fulan di zaman salafus saleh dahulu mengimami para jamaah dengan khamsa tarawih. Ya. Bahwasanya dia mengimami dengan 5 istirahat. 5 istirahat berarti dia salat sekitar 20 rakaat atau 22 rakaat atau 4 istirahat, ya. Sebentar. Dengan 4 istirahat sehingga menjadi sekitar 20 atau 24 rakaat, ya. Karena setiap satu tarwihah itu 4 rakaat. Tapi ini istilah-istilah yang terkait dengan salat malam. Ada salat qiyamul lail, ada tahajud, ada tarawih. Dan kita tahu beda antara salat witir dengan salat malam. Kalau salat witir ada khilaf, adapun salat malam
sepakat bahwasanya hukumnya adalah sunnah, tidak ada yang mengatakan wajib sama sekali. Nah, waktu antara salat itu salat malam, waktunya sama. Waktu ya. Waktu adalah setelah salat Isya hingga sebelum azan subuh. Ya. Boleh di salat malam boleh dikerjakan di awal, boleh di tengah, boleh di akhir, boleh. Boleh sebelum tidur, boleh setelah tidur, boleh. Salat witir pun demikian, boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Ya, tetapi yang terbaik kalau salat witir adalah di akhir salat ya. Penutup salat atau di akhir malam. Taib, Win, kita lanjut. Sekarang kita bahas salat witir terlebih dahulu. Sudah? Sudah kan? Baik. Kita bahas dulu ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala, hukum-hukum terkait salat witir. Hukum-hukum terkait salat witir. Waktu pelaksanaannya pertama, waktu pelaksanaannya dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua kemungkinan. Jika merasa mampu bangun malam, maka kerjakan di awal, maka kerjakan di akhir malam. Kerjakan di akhir malam. Sebagai penutup. Jika merasa sulit, jika ada kemungkinan tidak bangun malam, maka kerjakan di awal malam. Jadi Rasulullah SAW mengatakan demikian ya. Karena di akhir malam lebih afdal kalau mampu, ini lebih afdal karena qiyamul lail, salat malam masyhudah, dihadiri oleh malaikat ya. Disebutkan dalam hadis bahwasanya kalau malam hari dihadiri malaikat. Tapi kalau tidak mampu, ya sudah. Dia sebelum tidur dia salat malam berapa rakaat yang dia mampu, kemudian salat witir, kemudian tidur. Kemudian dia tidur. Ini. Kemudian yang berikutnya, yang utama, yang terbaik tentunya, yang terbaik, dan ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salat witir sebagai penutup. Namun jika seorang ternyata sudah sholat witir, misalnya dia sebelum tidur dia sholat witir, kemudian dia di malam hari dia terjaga, apakah dia boleh sholat qiyamul lail? Boleh, dia boleh sholat qiyamul lail, tapi dia tidak witir lagi. Dia tidak boleh witir lagi. Yang terbaik adalah sholat witir sebagai penutup. Namun boleh, dan ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah sholat 9 kemudian 2. Rasulullah pernah sholat 9 rakaat kemudian 2 rakaat. Namun jika sudah witir, ingin sholat malam lagi, maka boleh. Tapi tidak witir lagi. Rasulullah SAW mengatakan, la witrani fi lailah, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Ini terkait waktu pelaksanaannya, yang penting setelah Isya sampai sebelum subuh.
Karena jika ada seorang misalnya dia bersafar, kemudian dia jamak salat, jamak takdim, dia maghrib isya, dia boleh langsung salat witir. Kalau dia capek, dia pingin tidur, boleh. Dia misalnya dia jamak maghrib dan isya dengan jamak takdim, setelah itu dia pingin langsung salat witir, boleh. Karena dia sudah selesai salat isya. Tapi enggak boleh seorang salat witir sebelum salat isya. Tentunya tidak boleh. Yang kedua, cara pelaksanaannya. Jumlah rakaat, pelaksanaannya. Maka di dalam riwayat banyak riwayat dan ada beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa model witir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Rasulullah SAW salat witir membolehkan 1 rakaat. Boleh membolehkan witir 1 rakaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul lail masna. Salat malam itu 2 rakaat. Fa idza khashiya ahadukumus subha falyusalli wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Jika dia khawatir subuh, maka dia boleh witir 1 rakaat sebagai penutup salat malamnya, yaitu sebagai ganjil salat malamnya. Kemudian yang kedua, 3 rakaat. 3 rakaat ini ada 2 model. Yang pertama, langsung tanpa tasyahud. Jadi langsung 3 rakaat tanpa tasyahud. Ini yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dengan 2 kali salam. Maksudnya 2 rakaat terus 1 rakaat. 2 rakaat lalu 1 rakaat. Ini datang dalam hadis Umar bin Khattab, beliau pernah salat seperti itu, 2 rakaat kemudian 1 rakaat. Dan beliau mengatakan demikianlah salat witirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua-duanya boleh. Langsung 3 rakaat langsung ya, atau 2 rakaat 1 rakaat. Dan datang dalam hadis jangan salat witir 3 rakaat, maksudnya kata para ulama jangan salat witir seperti maghrib, yaitu jangan seperti salat maghrib. Mau 2 rakaat 1 rakaat atau langsung 3 rakaat sekaligus. Boleh witir tersebut. Jangan 2 rakaat tasyahud pertama, 2 rakaat tasyahud pertama, kemudian lagi tasyahud kedua, tasyahud akhir seperti salat maghrib, maka tidak diperbolehkan. Baik, berikutnya model yang berikutnya adalah 5 rakaat. 5 rakaat pelaksanaannya langsung tanpa tasyahud awal. Langsung 5 rakaat langsung 1 2 3 4 5 ujung tasyahud langsung assalamualaikum. Itu kalau 5 rakaat. Kemudian berikutnya 7 rakaat. 7 rakaat ini diriwayatkan dengan 2 cara ya. Pertama langsung. Yang kedua tasyahud awal di rakaat ke-6. Di rakaat ke-6. Kemudian yang terakhir yang 9 rakaat. Ini tasyahud awal di rakaat ke-8. Ini kira-kira riwayat-riwayat tentang salat tasyahud, salat witir dan dikumpulkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitabnya Salatut Tarawih ya. Jadi bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat, 3 rakaat dengan 2 model, dengan 2 rakaat salam, 1 rakaat salam atau langsung 3 rakaat. Kemudian kalau 5 rakaat langsung sekali, langsung. Kalau 7 rakaat 2 model, 9 rakaat juga 1 model, tapi 9 rakaat tasyahud awal di rakaat ke-8. Ini hukum terkait dengan salat witir ya. Jika seorang tidak sempat salat witir di malam hari karena ketiduran atau kelelahan,
maka boleh diqadha ya. Salat witir boleh diqadha. Diqadhanya dikerjakan di waktu duha sebelum waktu zuhur ya. Dia boleh mengqadha salat witir di waktu duha tapi dia menggenapkan. Jika dia biasanya salat witir 3 rakaat maka dia salat 2 rakaat. Kalau dia biasa salat witir 5 rakaat maka dia jadikan 6, 2. Jadi dia salat digenapkan tapi 2 rakaat. Kalau dia biasa salat witir 7 rakaat, maka dia salat 8 rakaat, 2. Seperti itu. Jadi Rasulullah SAW pernah mengqadha salat witir tapi digenapkan ketika di siang hari. Baik, kita lanjutkan tentang salat malam ya. Sudah nih? Hukum-hukum terkait salat malam. Pertama, terkait dengan jumlah rakaat. Yang kita dapati, saya nukil dalam buku bekal salat ya, bahwasanya para ulama ijma ya. Ijma dari 4 mazhab bahwa tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Saya tidak mengetahui ada yang menyelisih hal ini kecuali dari ulama mutaakhirin. Pertama San'ani, ulama Yaman, dalam kitabnya Subulus Salam beliau membid'ahkan kalau salat tarawih 20 rakaat selalu. Beliau mengatakan bid'ah, cara seperti tidak ada, tapi dan kemudian diikuti oleh Syekh Albani rahimahullahu taala yang mengatakan lebih dari 11 rakaat bid'ah. Namun kalau kita meneliti bagaimana hadis-hadis dan juga pernyataan para ulama, semua menyatakan ijma. Ya, Ibn Abdul Bar mengatakan ijma, Qadhi Iyad menyatakan ijma dari mazhab Maliki, nanti dari mazhab Syafi'i juga mengatakan ijma. Ibn Taimiyah juga mengatakan siapa yang menyangka tidak boleh lebih dari 11 rakaat maka faqad akhta, maka dia telah bersalah. Demikian kita dapati pengamalan para ulama salaf bahwasanya mereka salat tarawih, salat malam lebih daripada 11 rakaat ya. Jadi yang benar bahwasanya tidak ada batasannya. Saya jelaskan panjang lebar dalam buku bekal salat. Tapi di antara dalil bahwasanya boleh lebih dari 11 rakaat ya. Banyak dalilnya. Di antara hadis Ibnu Umar, radhiyallahu anhu ketika ada seorang Arab Badui ya, bertanya tentang kaifa salatul lail. Dia bertanya, ya Rasulullah, kaifa salatul lail? Bagaimana salatul lail? Rasulullah SAW mengatakan salatul lail masna. Salat malam adalah 2 rakaat ya. Fa idza khasya ahadukum subuh falyusalli wahidatan tutir lahu ma qad shalla. Kalau dia khawatir subuh, maka salat witir 1 rakaat. Tapi Rasulullah SAW membuka pintu. Kata Rasulullah SAW, salat malam 2 rakaat. Rasulullah tidak mengatakan sampai 10 atau sampai 11. Rasulullah tidak mengatakan demikian. Rasulullah mengatakan salat malam 2 rakaat. Ini orang Arab Badui dalam sebagian riwayat. Dia seorang Arab Badui dan dia jangankan jumlah rakaat karena salat malam Rasulullah SAW kerjakan di rumah. Dia orang Arab Badui, bukan yang tinggal bersama Nabi di kota Madinah. Dia datang pengen tahu tentang salat malam. Pertanyaannya kaifa salatul lail? Bagaimana cara salat malam? Rasulullah jelaskan caranya yaitu setiap 2 rakaat salam, setiap 2 rakaat salam, setiap 2 rakaat salam. Dan Rasulullah SAW tidak berbicara tentang jumlah. Dia saja tata cara salatnya sendiri tidak tahu apalagi jumlahnya. Dan Rasulullah SAW mengatakan salat malam 2 rakaat. Kalau kau takut subuh berarti kan salat terus. Kalau kau takut subuh, salat 11 witir 1 rakaat ya. Ini dalil dari dipahami oleh para ulama bahwasanya salat malam tidak ada batasan jumlah rakaatnya. Demikian juga dalam hadis yang lain ya. Ketika Rasulullah SAW sedang sedang salat tarawih bersama para sahabat, kemudian di tengah malam Rasulullah SAW sudah selesai. Dan Rasulullah SAW sudah selesai. Ternyata sahabat minta tambahan. Ya, kata Rasulullah SAW, kata para sahabat, ya Rasulullah, masih ada tengah malam. Lau nafaltana baqiyata lailatina hadhihi. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kau tambah lagi? Tapi Rasulullah mengatakan sudah cukup. Siapa yang salat sama imam sampai selesai, dapat pahala salat semalam suntuk.
Tapi Rasulullah tidak mengingkari tambahan tersebut dan dipahami oleh para sahabat bahwasanya boleh nambah. Tapi Rasulullah bilang sudah, yang penting sampai imam sampai selesai sudah cukup. Rasulullah tidak mengatakan tidak boleh. Ini cuma sampai 11, enggak. Kemudian juga dalam hadis dari Amr bin Abbas, sebentar. Saya carikan hadisnya. Dari Amr bin Ambas radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal min sa'atin aqrubu ila Allah azza wa jalla min ukhra?" Adakah waktu yang aku bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi mengatakan, "Na'am, jawful lailil akhir," yaitu di tengah bagian malam yang terakhir. "Fa shalli ma badalaka hatta tusalli subha." Maka salatlah yang kau sukai. Ma badalaka itu masih terserah mau berapa rakaat sampai kau salat subuh. Para ulama memahami ini bahwasanya salat malam tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Dalil yang lain adalah hadis Qais ya. Qais bin Talq radhiyallahu taala anhu atau hadis Talq bin Ali, anaknya berkata, Qais bin Talq, "Zarana Talq bin Ali fi yaumin min Ramadan." Suatu hari ayahku berziarah kepada aku di suatu hari di bulan Ramadan. Wa amsa indana wa aftara indana. Akhirnya dia pun tiba waktu sore di tempatku dan dia buka puasa di tempatku. Tsumma qama bina tilkal laila wa aftar bina. Kemudian bapakku akhirnya jadi imam di kampung kami, imam sampai witir. Tsumma nahadar ila masjid. Ternyata orang-orang di kampung bapaknya belum salat, masih nunggu dia jadi imam. Maka dia pun pulang ke masjidnya dan dia salat malam lagi. Fa shalla bi ashabihi, dia salat malam lagi jadi imam. Hatta idza baqiyal witru, ketika tiba waktu salat witir, qaddama rajulan, dia suruh orang lain jadi imam witir. Faqala autir bi ashabika, jadi imam salat witir untuk jamaahmu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la witrani fi lailah, tidak ada dua witir dalam satu malam. Tidak ada witir dalam satu malam. Ini menunjukkan bahwasanya Talq bin Ali radhiyallahu anhu ternyata dia sudah salat satu jamaah dan sampai witir mungkin 11 rakaat. Kemudian dia salat lagi, dia tambah lagi salat malam, namun dia tidak menjadi imam witir. Menunjukkan dia tahu bahwasanya tidak ada batasan jumlah tertentu. Ini dalil-dalil menunjukkan bahwasanya ijma ulama, bahwasanya salat malam tidak ada batasannya. Dan saya katakan tadi menyampaikan ijma dari ulama Maliki, ada Ibnu Abdul Bar, kemudian Al-Qadhi Iyad, kemudian dari misalnya ulama Hanabila dari Ibnu Maqdisi, Ibnu Qudam Al-Maqdisi, kemudian dari ulama Syafi'i misalnya Ar-Rafi'i ya. Mereka menyatakan bahwasanya ijma ulama Hanabila juga di antara Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwasanya jumlah rakaat tidak ada batasannya. Justru kalau kita lihat yang jadi patokan adalah lamanya salat, waktu salat, durasinya. Itu yang penting, durasi. Nah, lama ini kalau lama bisa dicapai dengan memperlama, bisa dicapai dengan memperpanjang berdiri, berdiri, atau memperpendek berdiri, berbanyak sujud, memperpendek berdiri, dengan memperbanyak rakaat, Dalilnya apa? Bahwasanya jadi patokan adalah waktu. Dalam surat Al-Muzammil, durasi. Kata Allah, "Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila." Wahai orang yang berselimut, salatlah satu malam tapi hanya sedikit kau kurangi. Artinya mayoritas malam salatlah malam. Qumil laila illa qalila. Nisfahu, atau salat setengah malam. Lihat, Allah bicara durasi. Nisfahu aw inqus minhu qalila, atau kurang dari setengah malam. Au zid alai, atau tambah lagi durasinya. Jadi Allah bicara tentang durasi. Allah tidak bicara tentang jumlah rakaat. Lihatlah ketika Nabi menceritakan tentang sifat salat Nabi Daud. Kata Nabi SAW, kana yanamu nisful lail, Nabi Daud salat tidur setengah malam, wa yaqumu sulusahu, dan Nabi Daud alaihissalam salat malam sepertiga malam. Rasul tidak bicara jumlah rakaat. Oleh karena Rasulullah SAW sendiri salatnya beliau suka 11 rakaat, kadang 13 rakaat. Tapi beliau memperpanjang berdiri. Jadi jumlah rakaat para ulama ijma bahwasanya tidak ada batasannya. Di antara yang menguatkan akan hal ini adalah pemahaman para salaf.
pemahaman para sahabat, kemudian para tabi'in. Hingga sampai sekarang para ulama, mereka menganggap bahwasanya kita dapati riwayat begitu banyak bagaimana penduduk Mekah salat sampai 20 rakaat, penduduk Madinah sampai 39 rakaat, banyak sekali ya. Banyak sekali. Kemudian para sahabat di antaranya hadis tentang hadis Umar di mana atau asar, bukan hadis, asar Umar. Asar Umar di mana beliau menyuruh Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab mengimami 20 rakaat di zaman para sahabat dan tidak ada yang mengingkari. Ya. Adapun sebentar ya, saya akan sebutkan secara hadis, secara riwayat ya, sebentar. Ini, tolong perhatikan di sini. Perhatikan ya. Ini saya lihat ini riwayat dari Umar bin Khattab ya tentang salat 20 rakaat ya. Datang dalam berbagai riwayat, ini disebutkan oleh para ulama, di antaranya disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar ya. Beliau menyebutkan tentang riwayat salat para sahabat, salatnya berapa ketika Umar menyuruh Ubay bin Ka'ab menjadi imam. Ya. Ternyata banyak riwayat. Lihat perhatikan. Ada riwayat 23 rakaat. Perhatikan yang pertama. Ini yang pertama, 23 rakaat. Dari riwayat Abdul Razzaq, dari Ibnu Abi Zu'ab, dari As-Sa'ib bin Yazid, dari Umar bin Khattab. Kemudian lagi riwayat yang kedua 20 rakaat. 20 rakaat sama dari riwayat Al-Baihaqi, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi yang tadi dari Abdul Razzaq As-San'ani ya. Dari riwayat Ibnu Khusaifah dari Sa'ib bin Yazid dari Umar bin Khattab. Kemudian ada riwayat 13 rakaat. 13 rakaat ini yang ketiga. Ini disebut oleh Ibnu Hajar dan Fathul Bari dari Muhammad bin Ishaq, dari Muhammad bin Yusuf, dari Sa'ib bin Yazid, dari Umar bin Khattab. Kemudian ada riwayat 21 rakaat, riwayat yang keempat. Perhatikan. Riwayat keempat 21 rakaat dari Abdul Razak As-San'ani ya. Dalam musannafnya dari Daud bin Qais dan yang lainnya, dari Muhammad bin Yusuf, dari Sa'ib bin Yazid, dari Umar. 21 rakaat. Kemudian ada riwayat yang terputus. Lihat sebelah gambar sebelah kiri. Imam Malik meriwayatkan Yahya bin Sa'id dari Umar bin Khattab. Namun Yahya bin Sa'id tidak bertemu dengan Umar bin Khattab. Hanya saya kasih titik-titik di situ. Yahya bin Sa'id ini tidak bertemu dengan Umar bin Khattab. Namun riwayatnya 20 rakaat. Di situ bentar. Baik. Yahya bin Sa'id tidak bertemu dengan Umar bin Khattab, dari riwayat dari Malik 20 rakaat, kemudian Imam Malik juga meriwayatkan dari Yazid bin Ruman 23 rakaat, Hasan al-Basri meriwayatkan dari Umar bin Khattab 18 rakaat. Namun riwayat dari Yahya bin Sa'id, Yazid bin Ruman, Hasan al-Basri semuanya munqati', terputus karena mereka bertiga tidak bertemu dengan Umar bin Khattab, namun ini menguatkan 18, 23, 20 rakaat. Jadi perhatikan riwayat pertama, riwayat kedua, riwayat ketiga, riwayat keempat, riwayat kelima, riwayat keenam, riwayat ketujuh. Ternyata cuma satu rakaat dari Imam Malik dalam Muwatta'nya. Imam Malik meriwayatkan Muwatta' dari Imam Malik, dari Muhammad bin Yusuf, dari Sa'ib bin Yazid, Umar bin Khattab. Ini cuma satu-satunya. Ya. 11 rakaat, satu riwayat. Dengan memandang jalur periwayatan ini, makanya Ibnu Abdul Bar berkata, Imam Malik ketika meriwayatkan dari Muhammad bin Yusuf, dari Sa'ib bin Yazid, dari Umar bin Khattab, wahim, dia salah. Kenapa? Karena yang selain Imam Malik semua meriwayatkan 20 rakaat, 23 rakaat. Demikian juga riwayat yang banyak menunjukkan 20 rakaat. Sehingga banyak ulama yang mensahihkan bahwasanya Umar bin Khattab ketika menyuruh para sahabat untuk sholat tarawih di zaman beliau adalah 20 rakaat. Hadisnya disahihkan oleh Nawawi, disahihkan oleh Ibnu Mulaqqin. Banyak ulama mensahihkan hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Intinya saya ingin menyampaikan bahwasanya riwayat yang melarang bahwasanya boleh salat
atau tidak boleh sholat lebih dari 11 rakaat ada riwayat yang lemah ya. Jadi yang benar bahwasanya sholat malam tidak ada batasan waktunya. Sehingga seorang kalau sholat 20, 30 rakaat terserah. Ini diamalkan oleh para salaf ya. Sehingga kita tidak perlu lagi ribut tentang masalah ini. Kalau ada yang berpendapat tidak boleh ingin 11 rakaat silakan. Tapi jangan melarang orang yang sholat lebih dari 11 rakaat karena ini adalah ijma ulama. Tadi kesepakatan para ulama yang hendaknya tidak diselisihi sebagaimana sudah kita sebutkan dalil-dalilnya dan juga pernyataan para ulama tentang hal tersebut ya. Baik, ini saja ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang dua salat sunnah yaitu salat syuruk dan salat malam. Demikian ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala kajian kita, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.